Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadzah Umaro dari kelas BSA 5A. Kali ini saya akan membahas tentang analisis gangguan bahasa pada anak melalui kajian psikolinguistik. Nah, pada kajian psikolinguistik ini akan membahas tentang pengertian gangguan bahasa, jenis-jenis gangguan bahasa, dan apa sih penyebab gangguan bahasa tersebut. A. Pengertian gangguan berbahasa. Gangguan bahasa merupakan salah satu bentuk kelainan atau gangguan dalam komunikasi dengan indikasi klien mengalami kesulitan atau kehilangan dalam proses simbiolisasi. Secara umum, gangguan bahasa dapat dibagi menjadi dua, yaitu gangguan bahasa dikarenakan faktor medis dan gangguan bahasa dikarenakan faktor lingkungan sosial. Faktor medis yaitu gangguan yang diakibatkan oleh kelainan fungsi otak maupun adanya disfungsi alat bicara. Dan gangguan faktor lingkungan sosial yaitu adanya gangguan berbahasa yang diakibatkan oleh lingkungan sosial di mana seorang individu tinggal. B. Jenis-jenis gangguan berbahasa. Secara medis ada 3 kelompok gangguan berbahasa, yaitu gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Dan ketiga gangguan tersebut masih bisa disembuhkan sepanjang penderita mempunyai daya pendengaran yang normal. Adapun jenis gangguan berbahasa pada anak antara lain spektrum autisme, aprakasia lisan, disleksia, dan speech delayed atau lambat bicara. C. Penyebab gangguan berbahasa. Penyebabnya yaitu ada 2. Gangguan berbicara yang disebabkan masalah artikulasi, masalah kefasihan, afasia karena ketidaksempurnaan perkembangan anak, dan keterlambatan berbicara. Dan adapun gangguan akibat kondisi tertentu, yaitu kesulitan belajar yang dapat menjadi sebab maupun akibat gangguan bahasa. Yang kedua, cerebral palsy atau lumpuh otak. Dan yang ketiga, ada retardasi atau keterbelakangan mental. D. Hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini, objek fokusnya mengenai analisis gangguan bahasa dan alasan-alasan kenapa si anak memiliki keterlambatan dalam berbahasa. Adapun terdapat sampel dalam penelitian tersebut yaitu Aditya Ramadan. Dia adalah anak laki-laki yang lahir pada 12 Agustus 2011 yang usianya 9 tahun. Dan Adit masih celat. Untuk penyebab gangguan berbahasa yang terjadi pada Adit dapat kita ketahui yaitu 1. Gangguan berbicara akibat faktor laringal atau pita suara. Suara yang serak dan bahkan kadang hilang adalah salah satu ciri adanya gangguan pada pita suara. Nah, yang dimaksud pada poin ke-1 tadi bahwasannya Adit memiliki gangguan pada pita suara. Nah, yang didapat pada penelitian itu yakni sebagai berikut. Dari intonasi suara yang didengar oleh sang peneliti, Adit ini memiliki suara yang sedikit serak dan bulat. Lalu pelafalan yang saya dengar atau yang peneliti dengar juga kurang jelas dan dibuktikan ketika Adit masih berumur 3-5 tahun. Lalu sekarang sudah ada perubahan ketika Adit berusia 7-9 tahun. Pelafalan sudah mulai jelas dan suara serak masih terdengar tetapi tidak merubah bentuk suara pada Adit. Kemudian poin yang kedua ada gangguan psikogenik atau berbicara manja. Nah, pada umur 3 tahun hingga memasuki kelas 2 SD, Adit masih kekurangan banyak fonem. Dari huruf vokal Adit masih kekurangan saat berbicara, seperti berbicara gatan menjadi gaan,
fatan menjadi atan, gopek menjadi opek, 1000 jadi cibu, dan berhasil mengucapkan fonem dengan benar pada satu kata namun salah pada fonem yang lain. Misalnya fonem N diucapkan dengan benar pada kata nangis, tetapi ketika melafalkan kata nakal maka dilafalkan makal. Dari data analisis peneliti, Adit mengalami gejala ini. Gejala yang dialami saat Adit berumur 3-6 tahun, menginjak umur 9 tahun sudah ada perubahan pada Adit. Disleksia adalah gangguan berbahasa pada anak dikarenakan ketidakmampuan anak dalam memahami mengenali kata atau bunyi secara utuh. Biasanya, disleksia menyerang anak laki-laki yang mana hal ini berkaitan dengan perkembangan hormonal saat janin. Gejala disleksia ini tampak ketika anak sulit membedakan huruf B dan D atau huruf P dan Q. Ini sangat menguatkan peneliti terhadap analisisnya. Adit mengalami gangguan disleksia dan di umur 9 tahun Adit masih tidak mengerti atau sulit membedakan huruf B dan D dan juga huruf P dan Q. Ini dibuktikan ketika peneliti menyuruh narasumber mengerjakan beberapa teks dan membaca cerita anak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Pada anak yang berusia 5-10 tahun sudah seharusnya dapat berbicara dengan lancar. Kedua, dalam tata cara pelafalan kosakata banyak dipengaruhi oleh berbagai pihak, antara lain orang tua, keluarga, tetangga, teman-temannya, pihak agama, guru, dan media informasi seperti televisi. Ketiga, orang tua harus berperan aktif untuk membiasakan anaknya berbicara sesuai dengan huruf dan pelafalannya. Dan keempat, dalam ketepatan dialek kosakata atau fonem dipelajari secara tidak langsung oleh sang anak melalui pengalamannya, bersosialisasi, dan ujaran-ujaran orang terdekatnya. 5. Kuasi vowel atau pelafalan sangat dipengaruhi dan didasari oleh sang orang tua dan penyempurnaan oleh guru di bangku sekolah. Sekian pembahasan tentang kajian psikolinguistik tentang gangguan bahasa, dan terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.